Apa kabar teman-teman Vespa antusias Indonesia? Hari ini ketemu bareng gue, Jack dari Vespa Pora. Dan per hari ini video ini dibuat, ini adalah tahun yang baru. Jadi kita harus tetap berkarya dengan semangat baru lagi ya. Mungkin punya resolusi yang baru yang belum tercapai di tahun sebelumnya. Ini waktunya kita wujudkan. Kalau lu udah nonton video-video sebelumnya, kita udah pernah bahas PBB 1 yang dari France, PBB France. Juga kita udah pernah bahas PBB Itali. Dan sekaligus video ketiga kalau nggak salah video perbandingan antara kedua unit tersebut. Nah, di kali ini kita masih bikin video review yaitu Vespa Super. Tapi Vespa Super ini bukan super biasa karena mungkin kalau di kalangan komunitas Vespa, Vespa Super ini adalah kakak tertua, kakak ke-1 dari jajaran keluarga Super Series ya. Anyway, Super Series ini diproduksi dari tahun 66 sampai dengan tahun 80. Tapi Super Series tersendiri punya beberapa ciri yang berbeda. Kali ini kita bakal bahas dulu dari kakak tertuanya, yaitu VBC 1. Kelahiran pertama tahun 66. VBC 1 sekarang yang kita bahas yaitu tahun 60-an, dimulai produksi tahun 66 sampai dengan 70. Nah, tahun 66 sampai dengan tahun 70 ini mempunyai ciri fisik yang kurang lebih sama gitu. Juga teman-teman jangan bingung, Vespa Super yang mempunyai stang bulat ataupun berkepala bulat ini juga terdapat dua ya, tahun 60-an dan tahun 70-an. Tahun 60-an ini yang gue maksud dia diproduksi dari tahun 66 sampai dengan tahun 70. Nah, dilanjut dengan kepala bulat berikutnya, yaitu tahun 71 kurang lebih sampai dengan 74 awal. Atau yang paling terkenal dari seri tersebut adalah serinya Astuti. Atau orang bilang asli 73 atau asli 73 kalau kata orang Bandung gitu. Untuk spek mesin dari tahun 66 sampai dengan tahun 77 itu masih sama. Jadi masih mengadopsi pengapian platina dan krek as ya. Krek asnya yang di dalam sini ntar kita buka. Itu masih kecil. Baru di tahun 78 sampai dengan tahun 80 itu punya krek as besar gitu. Anyway, thank you juga buat temen gue dari goodscoot.id yang selalu support kegiatan kita di Vespa Pora. Buat lu yang cari t-shirt kece, lu cek IG-nya. Ada di goodscoot.id. Anyway, langsung aja kita lanjut ke reviewnya Super 66 VBC 1. Nah, biar kita sama-sama ngebantu belajar nih, juga kita coba jelasin apa yang kita tahu. Kalau ada yang kurang tepat, mohon masukan dari teman-teman semua. Lu bisa ketik di kolom komentar ya. Yang paling membingungkan dari dari seri Vespa Super kepala bulat ini adalah kemiripan fisik antara tahun 60-an dengan tahun 70-an. Karena keduanya pun sama, punya stang kepala bulat. Selebihnya dimensi lain semua sama lah. Nah, tapi ada beberapa ciri khusus ya buat lu yang bingung nih apa bedanya tahun 60-an dengan tahun 70-an. Nah, tapi buat lu yang bingung nih biar kita bisa lebih gamblang ngebedain mana tahun 60-an, mana tahun 70-an, kita mulai aja. Jadi yang paling pertama itu ada di stang. Betul, stangnya sama. Bentuk utamanya adalah bulat. Bentuk samping dari stang ini juga cenderung ramping, tetapi tahun 60-an dengan tahun 70-an itu beda dengan mempunyai dua perbedaan ya sama tahun 70-an. Satu, kalau kita lihat dari stang, dia diameternya kurang lebih 1,5 cm lebih kecil dari tahun 73. Di sini. Lu bisa lihat nanti di lampu di sini nih, diameter lampu ini. Hari ini gua nggak bawa meteran, tapi ntar kita coba cek di video lanjutan kali ya. Mungkin nanti kita bakal rendengin juga kali ya, antara 66 sama 73 biar lu bisa ngeliat lebih gamblang. Nah, sekarang kita jelasin balik lagi satu-satu. Jadi diameter lampu ini 1,5 cm kurang lebih kecil dari tahun 73. Keduanya ada di leher. Jadi bagian bagian bawah dari stang ini juga sama, dia relatif 1 sampai dengan 1,5 cm lebih kecil dari tahun 73. Untuk selebihnya sama, dia masih mempunyai speedometer yang berbentuk kayak semacam setengah lingkaran lah ya, kurang lebih seperti itu. Untuk lampu pun dia sama, originalnya memakai SIEM. Nah, selanjutnya perbedaan selanjutnya adalah ada di bagian emblem, yaitu kita bilang ini bagian ini hidung ya. Di bagian atas ini emblem sini kalau tahun 60-an dia berbentuk kotak. Bentuk emblemnya kotak dengan logo P
coret. Jadi orang biasa bilang logonya P coret. Nah, itu tahun 60-an. Di sini P coret, kalau emblem di sini sama. Klakson sama juga. Bentuk spakbor sama. Dia masih ada lekukan di sini, masih sudut. Diameter ban, selanjutnya diameter ban dia memakai ring 8 sama juga dengan Vespa Super di tahun selanjutnya. Dan kaki-kaki ataupun fork di sini dia memakai kaki 3, masih juga sama. Oke, sekarang kita mulai masuk ke bagian tengah dari bodi dari Vespa VBC 1 ini. Jadi di bagian tengah sini dia masih memakai lidah karet di bagian tengah sini. Lalu di bagian triplang sini, jadi pijakan kaki di sini kita sebut triplang ya, masih tetap menggunakan 3 baris. Warna originalnya seharusnya hitam, cuman di sini biar lebih matching sama warna yang udah kita tuangkan di unit ini, kita ganti jadi abu biar agak soft gitu. Selanjutnya untuk jok, dia seharusnya VBC 1 itu ataupun semua lah ya, semua jajaran VBC atau Vespa Super itu seharusnya menggunakan jok pisah. Cuman bagi gua yang misalkan kita perlu ngebonceng seseorang di belakang gitu, lebih enak pakai yang nyambung kali ya, biar nggak ada jarak di antara kita gitu. Kita pakai jok sambung. Ini modelnya Denfeld replika, tapi modelnya Denfeld kualitas bagus. Dan selanjutnya adalah tepung seperti normal pada umumnya. Lalu kita buka ke bagian mesin kali ya, kita sama-sama lihat ke aspek mesin dari Vespa VBC ini yang ada di video kali ini. Jadi pengapian dia masih mengaplikasikan platina sesuai originalnya. Nah, tadi yang di awal video gua maksud dengan krek as tuh ini ya teman-teman ya. Jadi krek as ini kalau di Vespa adalah jantungnya Vespa. Jadi sebesar atau kecilnya tenaga yang dihasilkan faktor pertama ya, karena memang kalau kita bicara tenaga agak luas cakupannya. Tapi faktor paling pertama itu kita mulai dari krek as ini. Krek as ini dia kalau tahun 60-an dan beberapa seri tahun 70-an dia masih berdiameter kecil. Jadi krek as ini di luar dia ngehold kipas atau magnet gitu, pengapian. Nah, ke sebelah tengahnya dia connect dengan stang seher, lalu dilanjutkan dengan piston ya. Ke sebelah kirinya dia nyambung dengan gear dan lain-lain gitu. Makanya krek as ini cenderung sangat penting. Tapi Vespa ini meskipun dia punya krek as kecil, pengapian platina dan segala macam, masih cenderung jadul gitu teknologinya. Selama lu rawat unitnya dengan baik, gue yakin dia bakal sehat sih. Mau dibawa kemanapun Vespa tuh bakal selalu sehat, sepengalaman gue gitu ya. Oke, untuk boring gue nggak bisa buka karena lu kalau pengen lihat lubang boringnya kita harus bongkar dulu boringnya, ini nggak mungkin juga. Dia masih menggunakan lubang 2. Jadi kalau Super itu biasanya lubang nafasnya atau inletnya beberapa orang bilang dia cuma 2. Jadi kalau lu lihat posisi boring seperti ini, dia ada posisinya di kiri dan di kanan. Kalau dia Vespa PX atau beberapa Vespa muda dia 3. 1 kiri kanan tadi sama seperti yang Super, satunya lagi di atas gitu. Yang ini masih 2, lalu dia untuk karburator bawaannya ukuran 2015, masih original. Dia masih menggunakan sistem penghisapan tentunya untuk bahan bakar karena bukan menggunakan karbu motor Jepang ya. Kalau menggunakan karbu motor Jepang kan dia pakai membran segala macam gitu ya. Oh, ini masih penghisapan. Jadi si krek as di dalam sini, di sini ada lubang penghisapan, dia berputar seperti ini. Pada saat dia berputar inilah itu momentumnya dia nyedot bensin gitu. Nah, lalu selanjutnya dari tahun 60-an ini VBC 1 ini dia mempunyai logonya logo P coret ya, sesuai dengan tadi emblem hidung yang di depan. Jadi kurang lebih apapun yang lu lihat di unit ini seharusnya berkaitan dengan P coret gitu. Contohnya kalau di sini ada wiring housing ini ataupun covernya kabel, dia berlogonya P coret. Lalu tutup karbu ini sekarang gue udah lepas karena gue pengen tunjukin ke lu semua. Logonya juga sama P coret. Dan ini juga sedikit yang membedakan ciri khas tahun 60-an itu, dia tetap berlogo P coret meskipun di crankcase ya. Kalau lu lihat di crankcase bagian kanan, ntar kita bakal tampilin videonya. Crankcase bagian kanan ini di bawahnya sini P coret. Lalu
nomor mesin masih tetap di sasis utamanya sebelah kanan. Umumnya di antara bagian, karena crankcase ataupun cover dari main engine itu kan dua bagian ya, kiri sama kanan. Nah, kiri kanan ini untuk menandakan bahwa itu tuh bawaan pabrikan. Si Piaggio ini bikin nomor seri antara nomor yang crankcase yang kiri dengan yang kanan gitu. Nah, ini posisinya juga sama, masih di bagian bawah tapi agak belakang. Jadi kalau lu nunduk sedikit itu udah kelihatan gitu. Lalu untuk aspek mesin sih selebihnya masih normal ya, masih sama banget. Nah, di dalamnya masih menggunakan kopling per 6 untuk super sesuai originalnya. Karena kalau untuk tahun muda dia pakainya 7 kan ya, lebih besar, diameter pun sedikit lebih besar. Nah, kalau yang 6 ini jumlah si pernya ini ada 6 gitu. Lalu untuk nomor rangka daripada unit VBS tahun 60-an ini, dia posisinya ada di sebelah kiri. Kalau lu lihat Vespa Super pada umumnya dia adanya di sini ya, kurang lebih di bagian kanan yang gua tunjuk sini. Nah, tapi tahun 60-an dia posisinya ada di kiri, di tepung kiri di bawahnya. Nanti kita puterin sebelah kiri biar lu bisa lihat di mana letak nomor rangka dari tahun 60-an ini. Lalu selanjutnya ke belakang, ke aspek belakang ataupun ekor daripada unit ini, dia menggunakan stop lampnya model apa ya gue bilang ya, semacam trapesium kali ya. Nah, oke, sekarang kita ada di bagian kiri dari unit ini. Ini yang tadi gue maksud di bagian sebelumnya daripada video ini. Dia nomor rangkanya ini di sini ya, di sebelah kiri gitu, bukan di kanan, ini di kiri dia posisinya. Lalu selanjutnya untuk knalpot ini sih kita tambahin aksesoris biar sedikit lebih manis, model Abarth. Dia silencer doang sih gitu. Nah, untuk bagian bagasi sekarang kita buka bagasinya. Bagasi polos. Mungkin ada agak sedikit gelap di video tapi polos, dia nggak ada tempat aki, nggak ada lain-lain, dia cuman ada ini gantungan buat masangin per kalau lo perlu nyimpen kunci busi atau beberapa peralatan yang kecil ya. Di sini ada tanda X cetakan pabrik, ini ada tanda bulat juga gitu. Oke, mungkin cukup sekian video singkat tentang review Vespa Super tahun 66 ini atau VBS1, dan juga sedikit hint perbedaan antara tahun 60-an dan tahun 70-an. Bagi lu yang misalnya ada yang mau lu tanyain, karena di sini kita posisinya sama-sama belajar, apa yang lu pengen tahu dari kita, atau lu pengen kita bikin video apa, lu boleh tulis di kolom komentar. Oh ya, dan buat lu teman-teman yang nyari Vespa yang kece, lu add Instagramnya kita di Vespa_Pora pakai H, PHORA. Di sana lu bisa temuin Vespa yang kece gitu. Oke, kalau lu rasa video ini bermanfaat buat kita semua, tolong bantu klik tombol like-nya, subscribe, dan lu bisa share juga video ini ke teman-teman lu. Siapa tahu kita bisa sama-sama belajar lebih di Vespa gitu ya. Oke, cukup sekian teman-teman Vespa antusias semua, tetap berkarya, tetap semangat di tahun 2002 ini. Kita mulai lagi dengan fresh, dengan semangat baru, tetap bervespa dan tetap Vespa Pora.